pagi adik-adik mahasiswa. Terima kasih misalkan dulu. Nah, di sini Mer dapat tugas untuk memberikan materi ya. Baik, signal. Halo Mer, dapat dengar tadi suara Mer? Boleh, Ner. Boleh, Ner. Oke, udah hilang lagi. Oke. Untuk mahasiswa yang hadir, tolong respon ya kalau misalnya ada apa supaya Ner Audi nak merasa sendiri di room. Jadi kalau mahasiswa yang lain boleh mungkin satu orang nyalakan mic supaya ketika Yo. Ner Audi butuh respon itu boleh direspon. Soalnya ini kebetulan Ner Audi juga di signal sedikit hilang-hilang ya, Ner. Iyo. Ya, jadi mohon ada satu orang mungkin boleh mau respon kalau Ner Audi ada eh, butuh jawaban. Terima kasih. Silakan Ya, Ner, oke. lanjut saja. Oke, ya kalau tentang belajar mandiri ya, ya pertama-tama mungkin ini di semester 1 so dapat bekal tentang mengenai PTK ya untuk eh, belajar di prodi yang dipilih ya. Nah, kalau belajar mandiri itu pertama orang punya tekad dulu ya. Tapi motivasi apa ya? Kalau di pendidik di apa di jurusan teknik informatika kita itu mau belajar apa ya? Atau lebih spesifik dihubungkan dengan cita-cita ya. Kita mau jadi apa ya? Bekerja di bidang apa sehingga Ngoni boleh tahu apa-apa ilmu yang akan Ngoni berdalam ya di jurusan ini di prodi ini ya. Hmm. Uh, untuk tipsnya Mer ya ada 9 hal ya. Ada 9 hal yang orang sudah rumuskan ya tentang belajar mandiri. Tapi ya mungkin juga ini boleh kasih respon sebenarnya ya. Oke, yang pertama tentang tumbuhkan motivasi diri ya. Nah, terompil motivasi itu seperti yang saya katakan tadi, orang mau jadi apa ya, tujuan kuliah mau menguasai bidang apa ya, sehingga orang tetap konsisten, tetap fokus pada orang motivasi ya, sehingga setiap saat orang belajar itu pasti ada kendala ya. Pasti ada hambatan, pasti ada gangguan ya. Tetapi kalau orang termotivasi tetap tinggi ya, orang bisa tetap mengendalikan diri untuk menguasai bidang yang orang inginkan ya. Oke. Nah, karena kan orang pelajaran SKS ya, sistem kredit satu kredit semester ya. Nah, biasanya dalam pendidikan tinggi itu kurikulum yang sekarang itu dibagi per semester yang diboboti oleh variasi SKS ya. Jadi tiap semester orang akan belajar apa, ya, dan orang target apa ya. Hmm. Jadi misalnya untuk semester itu tiap semester orang tetapkan target kita PIP mesti 3,5 ya atau mesti 3,7 ya. Nah itu paling tidak parameter yang tergunakan untuk menguasai orang punya motivasi ya. Nah kalau yang beasiswa misalnya apa? Kalau saya bidik misi harus di atas 3 atau 3,5 ya. Nah, itu harus ditetapkan target ya. Karena mata-mata kuliah yang ada di tiap semester itu ada bobot SKS ya. Misalnya berapa IPK yang orang butuhkan. Nah terus setelah terhadap target orang atur waktu ya. Nah karena dalam belajar mandiri ini orang perlu konsentrasi ya. Orang atur waktu ya. Sekarang kan dengan pembelajaran online bisa
sinkronus dan asinkronus ya. Orang boleh ambil materi ya, orang download ya, atau kalau misalnya yang suka print ya, boleh cetak ya. Sekarang ini boleh pakai printer-printer yang suntik ya, itu lumayan ya. Karena kadang-kadang sekarang kan kebanyakan mobile. Kalau mobile itu eh, bawa HP sih boleh. Cuma karena kan mata sakit kalau sebuah setengah jam, 1 jam. Nah, kurang atau waktu ya. Teratur waktu, orang gunakan fasilitas sehingga orang pembelajaran itu boleh maksimal ya. Itu dari segi penggunaan teknologi ya. Misalnya orang print ya, atau orang kasih masuk di file ya, di apa itu di HP ya, terus orang bisa baca. Ya. Nah, kalau atur waktu itu biasanya berhubungan dengan juga menit kebiasaan belajar ya. Menit kebiasaan belajar itu seperti apa? Nah, dalam kebiasaan belajar ada yang lebih senang belajar pada pagi hari. Karena wanita baru bangun masih fresh ya. Oke, kita akan belajar dulu pagi hari ya. Kalau bisa subuh-subuh ya. Belum menghadapi pengalaman kalau kuliah itu sekarang bangun jam 4 jam 5 pagi untuk belajar materi yang biasanya menurut orang itu agak sulit atau butuh konsentrasi tinggi ya. Biasanya komutasi seperti matematika, fisika, kimia. Ya dulu ada kimia ya, waktu informatik ya. Nah itu orang belajar di pagi hari ya. Orang belajar di pagi hari sehingga DP waktu untuk orang pahami itu biasanya lebih cepat ya. Tapi itu benar, nggak tahu kalau ini biasa belajar sore atau malam ya, mungkin terserah ya. Tapi biasanya pagi itu jauh lebih baik ya. Dan kalau bisa konsisten ya. Misalnya hari Senin, Rabu, Jumat ya, kita belajar jam 4 atau jam 5 untuk mata-mata kuliah yang agak sulit ya menurut kita. Itu orang atur waktu ya, sehingga orang tidak boros waktu ya, karena kan ada yang bilang time is money ya. Orang bisa memanfaatkan waktu dengan baik itu sudah merupakan ya kalau kita ukur dengan DP feedback itu adalah materi ya. Ada yang bilang money itu ya mungkin terlalu materialistis, tapi ya sebenarnya ilmu pun itu jauh lebih berharga dari materi ya. Itu waktu. Nah, terus orang juga bisa meningkatkan orang punya disiplin dalam belajar ya. Karena dalam belajar mandiri ini ya, kalau orang nggak disiplin ya, ya meliputi waktu kuliah, waktu belajar, waktu bersosialisasi, mengikuti kegiatan di kampus. Nah itu ya agak-agak susah ya. Kadang-kadang orang terlalu banyak ikut kegiatan di kampus, terus terlalu lupa waktu belajar. Itu juga nggak bagus. Ya. Kalau juga orang terlalu banyak ikut terlalu banyak belajar, tidak mengikuti kegiatan sosial, itu juga kurang bagus. Ya. Karena pada intinya, orang juga ada waktu untuk bersosialisasi. Ya. Yang sekarang kan dengan teknologi yang ada, orang boleh pakai timer ya di HP ataupun di gadget lain ya, tab ataupun apa terserah ya. Kalau ada yang punya apa digital asisten ya, nah itu boleh pakai timer untuk ya waktu belajar ya, waktu kuliah, waktu bersosialisasi maupun waktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler nah di kampus. Terus yang selanjutnya yang kelima ya di NRP materi tentang belajar mandiri, orang harus tingkatkan orang budaya gemar membaca ya. Itu yang dalam bahasa asing itu dikenal dengan reading society ya. Nah bagaimana orang bisa meningkatkan orang minat untuk membaca informasi terbaru, apalagi sekarang di masa-masa digital ini ya,
itu informasi berproses sangat cepat ya, berdistribusi sangat cepat ya. Sehingga ada yang hoax turun membaca suruh sharing ya. Yang penting baca judul, menarik, provokatif, langsung share ya. Entah di grup keluarga, di grup teman-teman mahasiswa, ataupun di grup apapun, ya kadang-kala itu hoax ya. Bukan kadang-kala, banyak ya. Penelitian 90% Recording in progress. Halo Ci, Ci Glad. Ner silent Bu, kita kasih host Oke, oke, Ner. oke. Sebenarnya boleh mau Iya, itu di rumah masing-masing Pak. iya, Mir Audi lagi tuh nak bisa mau, nak bisa mau Ya padahal sesi. Ner Audi kita udah suruh kasih co-host. Sudah Ner. Sudah, oke. Thank you Ner. Iya, tak balik lagi nih Ci. Ya. ya. Itu yang alami ya. Nah, sebagai akademisi orang mesti pintar-pintar ya, karena selain kan Microsoft Word ya yang komersial ya, nah dia juga menyertakan versi-versi yang open source ya, seperti open office ya. Jadi saya kira ya itu harus orang pintar-pintar ya. Makanya kalau ada tugas dari dosen ya, cepat-cepat cari. Terus kalau misalnya ada referensi yang kira-kira baca kurang kurang struck atau kurang pas dengan pemikiran dengan latar belakang ilmu, yang ini boleh diskusi dengan dosen yang bersangkutan. Ya. Nah itu yang berhubungan dengan gemar membaca atau reading society. Ya. Nah terus dalam belajar mandiri ya, kita juga jangan tergantung teman ya, karena dalam kuliah ya, materi perkuliahan itu sama dikasih dosen ya. Tapi nilai itu orang yang tentukan ya. Dalam arti orang belajar banyak dengan mengharapkan orang penilai itu bagus ya. Nah kalau teman-teman malas ya, apalagi kalau ada tugas kelompok ya, ada tugas kelompok, orang yang penting minta tolong jawab si A karena dia rajin ya. Tapi pada dasarnya dia itu ya untung pada diri sendiri. Ketika ujian ya, pengarang Ner, sedangkan cuma suruh tugas kelompok ya, Ner suruh bilang oke, sebutkan materi-materi dalam tugas kelompok Anda. Ya ada yang nggak bisa, itu kan contoh berarti dia tidak melakukan kegiatan belajar kelompok dengan baik ya.
yang DP materi dan yang tahu, ya. Tentunya seperti itu. Nah, terus sebagai mahasiswa ya dalam belajar mandiri, jangan lupa membuat ringkasan materi kuliah. Ya. Nah, ringkasan materi kuliah itu biasanya baking setelah perkuliahan di tiap minggu. Ya, terus baking DP buku, ya, kurang tulis, kurang ringkas. Kalau ada yang kurang dimengerti atau belum paham, orang boleh bikin pertanyaan pada DP kolom sebelah. Ya. Misalnya kan buku kan ada 2 lembar. Ya. Nah, di halaman genap orang tulis DP materi, ya di halaman ganjil orang tulis DP pertanyaan. Bisa seperti itu. Ya. Kalaupun sudah ada jawaban, sudah ada pencerahan dari dosen atau dari literatur atau dari teman, ya orang tulis, ya. Sehingga orang boleh mandiri dalam mengerjakan orang punya tugas. Ya. Apalagi nanti, nggak tahu ini kalau ini cuma ikut, ada yang di sini ada yang ikut kurikulum Merdeka Belajar. Nah, apalagi seperti itu, ya. Mana boleh pilih sendiri ngunipe ya institusi, ngunipe mata kuliah, ya, yang sesuai dengan ngunipe motivasi, ngunipe cita-cita. Kita mau menguasai apa, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Mungkin sampai di sini ada mau yang bertanya, yang semester 5. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan langsung. Ini peserta boleh langsung unmute sendiri toh? Boleh ya? Atau harus diizinkan? Kita ingin tahu, Mer. Kita kayaknya tadi nggak bisa unmute, tapi karena kita lupa Oh, watch baru. kalau nggak bisa unmute, silakan raise hand, nanti Mner sebagai co-host di sini nanti Mner apa? Kita Unmute. boleh chat, ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang mau bertanya, Ya, mungkin Tamner lanjutkan dulu. Tadi kan buat ringkasan materi kuliah, ya. Tamner masih berapa lama ini? Boleh 10 menit, ya, 5 menit? 15 menit lagi Mner. Masih 15 menit, Iya. oke. Tadi kan buat ringkasan materi kuliah, ya. Nah, kalau di perguruan tinggi, ya, apalagi di jurusan informatika, ya, dari pengalaman dan juga dosen-dosen lain, ya. Nah, itu harus sering berlatih soal, ya. Apalagi buat program, ya. Karena kalau nguni rajin buat program, ya, nguni sering berlatih soal, itu biasanya nguni insting itu akan muncul, ya. Ner punya pengalaman, ya. Ada teman-teman yang jadi programmer di Hong Kong Bank, ada yang terjadi dulu yang pernah buat website yang pertama di Indonesia itu buat artis itu Yoyo Suherman, ya. Itu hampir semua itu rajin berlatih soal, ya. Karena apa? Kalau orang sudah terbiasa berlatih soal dengan komputer, ya, itu masalah apapun, ya, karena kan komputer itu berkembang sangat pesat, ya. Ner pengalaman dulu waktu Ner kerja di Siemens, ya. Waktu Ner kerja di Siemens tahun 98, ya. Nah, waktu itu kan untuk buat tampilan menggunakan chart-chart, ya, gambar-gambar itu masih belum lazim, ya. Waktu kuliah Ner terus terang nggak pernah belajar itu dia, ya. Tapi karena orang bilang mana informatika, bagaimana ini? Ya, Ner insting buka-buka, coba-coba, ya akhirnya semua jadi, ya. Memang butuh waktu, ya. Tetapi ya paling enggak kalau orang sering berarti soal, orang sering mengerjakan, ya orang itu akan punya insting, ya. Oh, dia ketik begini kan, habis klik ini kan. Nah, karena pada saat itu semua so ada, ya. Tinggal orang cari tahu dari prosedur, ya. Kalau di bidang hardware, dulu Ner kerja di Sullivan, ya. Itu konsultan Inggris untuk infrastruktur di Indonesia, ya. Waktu itu Ner di computer technician. Nah, itu pengalaman. Nah, ini proyek yang sangat besar, ya. Terus waktu itu ada 2 server, ya, karena Ner juga bertindak sebagai admin server, ya.
Nah, dia pe komputer waktu itu dia pe mouse yang di server satu itu eh, belum ada, dong belum sempat kirim ya. Tapi kan dia pe komputer semua nyala. Jadi ingat itu hari Jumat ya, dengan admin yang dari Inggris ya. Dia minta mesti mati komputer bagaimana kalau nggak pakai mouse ya. Terus ya, karena Mner juga punya pengalaman lah, kalau misalnya itu tap-tap Jo. Mner klik di tab, pas dia keluar di tab, enter, pasti enter, muncul kan dia pilihan ya satu. Itu Windows ya, Windows NT server 4 ya. Nah, itu bisa di shutdown. Nah, bayangkan Mner admin waktu itu, dia memang orang ekonomi ya. Dia bilang, oh my god, how can you do that? Ya. Kalau dia bilang, bagaimana ini mesti mati mau cawu tempat ya. Saya bilang just press this ya. Tekan DP tab, dia boleh pindah-pindah, akhirnya sampai di start, kalau enter, sudah shutdown. Nah, itu pengalaman ya. Kalau misalnya orang yang biasa ya biasa utak-atik ya, apalagi di dunia komputer ya, teknologi informasi, karena semuanya itu hampir semua sudah ada di web ya, ada di web ya. Jadi ya orang rajin-rajin ya, misalnya pemrograman apa, coba, tidak bisa diskusi ya. Biasanya gue dosen itu so pengalaman ya. Ya kan bilang, coba cek website ini ya. Oke ya. Dengan proses itu ini akan menguasai ini punya ilmu ya. Jadi rajin membuat atau berlatih tentang soal dalam komputasi ya. Terus yang terakhir mungkin Mer boleh sarankan terus harus rajin berdiskusi ya. Rajin berdiskusi. Karena apa? Karena di jurusan informatika ya, itu DP perkembangan itu sangat pesat ya. Sangat pesat ya. Belum kelar belajar satu soal lagi. Belum kelar satu soal lagi ya. Orang harus rajin berdiskusi ya. Nah, sekarang bagaimana orang memilih topik-topik atau topik diskusi yang menarik ya, sesuai dengan orang bidang ya. Tapi biasanya kalau misalnya yang di bahasa Inggris bagus ya, bisa cari-cari website yang apa ya, yang bonafit ya. Karena kalau misalnya orang lain berdiskusi, tapi kalau dalam bidang teknis, dalam bidang informatik, orang cuma baca-baca, lama-lama orang akan mudah mengerti ya. Oh begini. Beda dengan bidang sosial ya. Kalau bidang sosial itu, Ngoni, ya kadang-kala kalau misalnya DP sosialis itu dari Inggris atau dari Itali, orang harus memahami dia punya budaya di sana. Oh sepertinya dia menggunakan kata ini ya. Itu agak-agak butuh waktu yang lama ya. Tapi kalau di bidang apa ini eksak ya, misalnya penggunaan software ya, itu biasanya sama. Walaupun bahasanya berbeda, tapi menu-menunya itu ya bisa orang lihat kan. Misalnya bahasa Inggris file, ya. Kalau bahasa Prancis itu apa? Yaitu PC, itu mirip-mirip ya. Bisa orang apa dia nama? Bisa orang feeling ya. Oh ini dia itu bisa juga orang pakai di translate ya. Sekarang Google itu udah ambil 300 bahasa dia pakai translator ya. Boleh dia kuasai. Ya. Nah, oke, ini tentang belajar mandiri ya. Nah, ini semester 5, jadi siap-siap untuk kalau mereka belajar ya semua ambil di luar prodi ya. Tinggal mau tanya ke prodi bagaimana. Dan juga siap-siap untuk membuat skripsi ya atau tugas akhir ya. Nah, menurut saran kalau akan buat tugas akhir, gue pikir dulu ya, merenung 1 minggu, 2 minggu, gue tulis-tulis apa yang akan making ya, berkonsultasi dengan dosen PA, menilai penilai, oke, kita targetkan, oke, setiap minggu kita akan belajar tentang ini ya, kita akan mendalami misalnya Python, atau akan mendalami tentang Java ya, atau kita akan mendalami SQL ya, terserah ya. Ini renungkan, ini pikirkan apa yang akan Nguni bikin ya, sehingga Nguni
konsisten, nguni fokus, nguni punya tujuan, ya. Kalau ingin jadi programmer hebat, oke, lihatlah misalnya C++, Java atau Python, ya. Oh, kita lebih senang yang web based, ya. Ya, lihatlah JavaScript, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi dalam daerah mandiri nguni juga mesti lihat nguni punya keinginan, ya. Karena kalau nguni so senang, ya, nguni so suka, ya, itu halangan apapun akan nguni lewati, ya. Kalau nguni suka, ya. Contoh benar ambil S3. Aduh, kalau nguni tidak suka, ya, itu tantangan banyak sekali, ya. Banyak sekali. Lain kali satu hari dia muka komputer, nggak ada tulis, cuma baca terus. So, ya, dia bilang kalau sedang orang coba dengar, coba lihat, so pasti rasa muntah, ya. Nanti kalau nguni tidak suka, nguni tidak ada minat, ya, itu akan mudah untuk menyerah, ya. Kalau nguni tidak percaya, nguni coba sendiri. Nguni coba sendiri kalau misalnya itu bagaimana untuk mengatasi kebosanan dalam belajar, ya. Jadi seperti itu, ya. Mungkin sampai sini dulu, Mer. Kalau misalnya ada yang bertanya, kalau nggak bisa pakai speaker, boleh. Iya, Ner, bisa. Kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand. Nanti Ner dari sini Ner unmute. Ada? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin satu atau dua penanya dulu. Ada? Ya. Mana ini mahasiswa TI ini? Mana ini mahasiswa TI? Kalau di prodi lain cepat sekali orang bertanya ini. Ada? Biasa antar Mer, orang semua menguasai. Nah. Sekarang dia mau bertanya. Kalau yang mau jawab, dia mau kasih rekomendasi ke Kaprodi untuk perhatikan DP nilai dengan DP, ya mungkin boleh jadi tutor atau jadi Nah, bagus sekali. Bagus sekali. Atau mungkin Ner bisa juga apa? Kan Ner juga kan ada mata kuliah di semester 5 kan? Siapa tahu jadi jadi pertimbangan bernilai bonus atau lain sebagainya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Raise hand atau bisa unmute sendiri, silakan. Ini mahasiswa rupa. Kalau yang dapat dengar nerpe suara, coba kasih ketik 1 di itu. Mungkin juga karena kita signal ini kadang-kadang nggak bagus, ada yang dapat dengar. Yang dapat dengar jelas nerpe suara, coba ketik 1 di chat. Ya. Coba yang dapat dengar jelas Ner Audi Pesuara tadi, dan sekarang boleh ketik 1 di chat. Boleh, ada itu Ner, ada yang ketik banyak. 1 di chat, terus nama dan NIM. Ya. Ada, jadi di situ ada banyak, ada NIM juga di situ langsung dengan nama. Jadi untuk mahasiswa jangan lupa formatnya diganti NIM diikuti dengan nama. NIM, jadi di sini contoh ya, Ner contoh ini ada Jibril Rampengan 19210157, kemudian diikuti dengan nama Jibril Rampengan. Yang lain juga yang masih banyak ini Ner lihat belum rename, silakan di rename. Nah, kalau ada yang mau bertanya, sekali lagi diberikan kesempatan untuk pertanyaan. Mungkin apa? Kiat-kiat. Ada? Masih malu-malu ini mahasiswa kok Ner. Mungkin orang belum terlalu kenal toh, jadi mungkin Ner Audi perlu perkenalan dulu tuh. Perlu perkenalan Kang. Oh Karena iya. Ner Audi juga dengan saya juga ini baru di prodi TI. Jadi memang masih banyak, apalagi ini mahasiswa semester 5, ada yang baru sekarang tuh lihat 4 orang. Silakan Ner. Oke, untuk sedikit perkenalan, Ner itu kuliah SD di kampung di Rerer, baru SMP Negeri 1 Manado, SMA Negeri 1 Manado juga, terus kuliah S1 Teknik
Teknik Informatika Universitas Gunadarma, S2 Ex Marseille Université kerjasama dengan Unima, terus S3 Ex Marseille Université di Prancis. Ya. Lulus tadi NER itu bilang NER kerja di Sullivan ya, itu perusahaan konsultan Indonesia Inggris ya, yang membidangi bidang infrastruktur Pantura ya, Pantai Utara Jawa. Tapi NER di bagian IT ya. Terus habis itu NER kerja di Siemens ya. Siemens itu NER sebagai IT IT staff ya, membuat laporan-laporan tentang proyek telekomunikasi di Indonesia Timur ya. Karena waktu itu kan ada proyek telekomunikasi Siemens dengan Telkom yang nama BSI ya di Indonesia Timur. Ya. Terus dia masuk di Universitas Nusantara waktu itu sebagai Kaprodi Teknik Informatika. Terus tahun 2000 ada pembukaan Universitas Internasional pertama di Indonesia, di Manado, Indonesia Timur ya. Itu yang namanya Universitas De La Salle Manado ya. Itu benar masuk pertama sebagai komputer lab ya, di lab komputer. Terus benar pernah jadi Kaprodi Ilmu Komputer ya di De La Salle. Terus benar terakhir jadi Kaprodi Teknik Elektro Telekomunikasi di De La Salle. Waktu itu NER ambil S2 bersama Unima dengan Prancis ya. Setelah selesai NER dipanggil untuk membantu membuka prodi PTIK di Unima ya. NER dipanggil beberapa teman-teman karena waktu itu orang pendataan itu ya, sekarang FC PDPT tidak pernah valid selama hampir 10 tahun. NER kerjakan, NER masuk di Unima, selesai valid tuh FSBIT dan PDPT, NER dikirim ke Prancis untuk belajar di Universitas Aix Marseille. Ya. NER berangkat tahun 2012, kembali tahun 2017, 2018, ya terus mengajar di Unima sampai sekarang. Oke, kira-kira itu NER perkenalan. Iya, terima kasih Mner Audi. Jadi ini yang menyaksikan tadi boleh disimpulkan nih Mner Audi ini pionir-pionir di salah satu pionir di Sulawesi Utara di bidang IT ya Mner. Apalagi di tingkat universitas karena memang waktu itu masih satu-satu itu prodi yang dibuka mengenai IT di Sulawesi Utara itu Mner Audi angkatan-angkatan pertama itu. Begitu juga di Unima. Jadi Mner Audi ini yang pencetus atau bisa dikatakan pionir di Universitas Negeri Manado. Kebetulan waktu itu masih di konsentrasi PTIK ya Mner. Saya juga sebagai salah satu yang Mner Audi P junior. Jadi waktu itu orang join Mner Audi sebagai senior di situ. Kemudian Mner Audi dikirim untuk studi. Nah ini ketika kembali 1-2 tahun di PTIK kemudian bergabung di Prodi TI. Ya Mner, seperti itu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum kenal, mungkin untuk tatap muka nanti langsung di kelas masing-masing. Kalau ini Mner Audi nak bisa aktifkan kamera karena signal, kalau mau aktifkan kamera bisa-bisa signal down ini ya Mner. Jadi nanti langsung di mata kuliah. Nah mungkin seperti itu untuk perkenalan. Nah mungkin masih ada yang mau tiba-tiba mau bertanya mengenai materi yang Mner Audi sampaikan, silakan. Kalau sudah ada sih tadi kita simpulkan ada Mner Audi materi itu untuk belajar mandiri ini yang perlu mahasiswa atau kita lakukan itu yang pertama buat ringkasan tiap kali habis kuliah per minggu itu. Jadi tiap pekan itu dibuat ringkasan untuk mata kuliah. Kemudian yang kedua rajin praktik sendiri ya Mner. Jadi jadi coba-coba sendiri apalagi ini di IT ini kalau programming itu nggak mungkin kalau cuma teori-teori terus so bisa kuasai. Pas itu perlu coba sendiri. Deng solia deng mata kepala sendiri, lain kali banyak salah. Misalnya titik koma nak tertera, atau underscore, titik, dan lain-lain. Nah itu perlu dicoba sendiri, supaya bisa lebih produktif.
Nah, kemudian yang ketiga itu rajin berdiskusi dengan teman-teman atau berdiskusi dengan komunitas. Ya, Mner. Jadi seperti itu. Tiga itu mungkin ya, Mner, kesimpulannya. Dan juga ada Oh, apa? Ada betul, Ner. ya, Motivasi. iya motivasi seperti itu. Jadi ada juga motivasi untuk ini mahasiswa semester 5, jadi sebentar lagi mau susun skripsi. Ada satu motivasi dari Mner Audi itu yaitu dari sekarang so boleh pikir-pikir, so boleh merenung bidang apa yang mau digarap itu, supaya ketika dihadapkan langsung dengan skripsi proposal itu sudah tak bingung-bingung lagi judul apa kita mau ambil, mau pakai tools apa kita. Jadi so boleh dari sekarang ancang-ancang ya, walaupun memang masih semester 5, proposal kan nanti di semester 7, atau ada yang mahasiswa yang cepat itu bisa di semester 6 so bisa proposal. Hmm. Nah, ya Mner. Jadi mungkin seperti itu. Untuk kesimpulan, terima kasih Mner Audi untuk kesempatan, untuk waktu yang telah diberikan untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Nanti di room utama ada Kaprodi Mner. Jadi nanti mungkin Oke. melapor ke Kaprodi bahwa perkuliahan ini kita ada siapa sih, ada record nanti Oke. kalau misalnya butuh nanti ambil ke kita, atau misalnya dari prodi mau minta bukti, atau misalnya ada for orang P akreditasi nanti bukti-bukti pelaksanaan perkuliahan nanti kita bagikan, ada di kita Ner. Oke. Oke, Mantap, terima Ner. kasih. Makasih, Ner. Terima kasih Oke. Ner ya. Kalau- Oke, ini lanjut ya, langsung ke materi yang kedua di sesi ini. Itu langsung diberikan oleh saya sebagai pemberi materi pada pagi hari ini. Nah, saya lihat di sini sudah ada 79 orang. Ada informasi angkatan 2019 ini ada berapa mahasiswa nih? Ada berapa mahasiswa? Siapa tadi yang apa? Natasha. Natasha masih online? Iya, benar. Iya, ada info enggak? Ini angkatan 2019 ada berapa mahasiswa nih? Oh, untuk semua angkat 2019. untuk angkatan 2019 belum ada info, benar. Yang DP kamu berapa mahasiswa dah. Soalnya belum kirim DP ini. Nah, waktu ngoni angkatan masuk pertama itu ada berapa? Boleh seratusan? Iya, benar, 100 lebih. Oh, soalnya ini melihat cuma 79. Jadi kalau memang mungkin yang lain cuti kuliah atau seperti apa ya, tapi ini memang masih rendah sekali. Dari prodi juga minta jadi dari tadi Mner screenshot karena dari prodi itu minta bukti kehadiran untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa yang hadir tolong jangan tinggalkan room, karena memang masih ada satu materi lagi yang akan diberikan oleh saya. Jadi jangan tinggalkan room, karena sekali-sekali selain Mner ada screenshot tadi untuk kehadiran, mungkin nanti ada pimpinan prodi yang join ke room ini ya, untuk ambil kehadiran. Nah, kali ini di kesempatan ini saya sebagai dosen akan memberikan materi mengenai manajemen waktu, ya toh, manajemen waktu di semester 5 prodi TI. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya, karena memang mungkin banyak juga dari antara Anda belum mengenal. Mungkin beberapa waktu lalu, 2 semester yang lalu kita mengajar di TI, tapi ketika semester yang kemarin kita dikembalikan lagi ke PTIK, full di PTIK, jadi di TI sudah pegang mata kuliah. Nah, kebetulan di semester ini kita dikembalikan lagi di TI, bukan dikembalikan, malahan memang 100% so di offer ke TI sebagai home base prodi, home base di Universitas Negeri Manado. Nah, untuk itu orang mungkin akan lebih sering ketemu. Nah, kita lihat di jadwal kita mengajar mata kuliah untuk semester 5 itu SPK, Sistem Pendukung Keputusan, dan ada 2 mata kuliah kalau nggak salah itu yang untuk semester 5. Mungkin di antara Anda ada yang kontrak itu mata kuliah. Nanti untuk selanjutnya nanti kita ketemu di perkuliahan ya. Nah, untuk itu perkenalkan dulu, nama saya Stralen Pratasik.
sampai saat ini gelar akademik yang kita peroleh itu Eskom dan MT. Jadi kalau dibaca lengkap biasanya Salon Pratasik, Sarjana Komputer, Magister Teknik. Nah, Magister Teknik kita khususnya di Teknik Informatika, di konsentrasi Sistem Informasi. Nah, kontak kalau boleh lihat, itu kontak boleh melalui WA atau melalui email. Kemudian ada juga kalau mau lihat-lihat ringkasan-ringkasan capaian saya sampai saat ini boleh lihat di atau misalnya di blog pribadi mengenai ada materi-materi yang misalnya kita ingin bagikan, kita bagikan di web pribadi atau di blog pribadi. Itu ada di stralenpratasik.web.id. Nah, kemudian alamat saya itu saya berdomisili di Kota Tomohon. Jadi kalau misalnya ada yang butuh mau ketemu atau untuk di semester 5 sih kita tidak ada bimbingan. Yang ada bimbingan itu di semester 1. Tapi nak mengapa kalau di semester 5 misalnya ada yang mau ketemu, mau cari-cari, itu menerpe alamat itu di Kota Tomohon. Nah, kebetulan sekarang kan orang tidak ada kuliah tatap muka, yang ada itu kuliah daring. Jadi mungkin ada 1-2 kali ketika mahasiswa butuh mau ketemu, bisa datang di rumah, karena Mir juga jarang sekali ke kampus untuk akhir-akhir ini. Nah, sebagai pendidikan, latar belakang pendidikan saya S1 itu di Universitas Kelabat angkatan 2004 dan ditamatkan tahun 2009. Jadi boleh lihat NRP S1 itu kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun dipotong waktu itu NER cuti kuliah itu 1 semester. Jadi 4 tahun setengah. Jadi 4 tahun setengah boleh jadi motivasi juga ke teman-teman mahasiswa ya. Yang lama-lama kuliah, terlambat kuliah, jangan putus semangat. NER saja yang kuliah 4 tahun setengah boleh jadi dosen akhirnya ya. Apalagi nguni yang mungkin boleh 3 tahun setengah, boleh 4 tahun. Nah, kalau ada cita-cita sebagai dosen, mau jadi dosen boleh lanjut kuliah. Itu NER di S1 itu konsentrasi itu di sistem informasi. Ya, sistem informasi. Kebetulan orang di Unima belum ada konsentrasi atau prodi sistem informasi. Mudah-mudahan kedepannya mau ada ini sistem informasi. Supaya DP ilmu orang boleh lebih luas lagi ilmu mengenai ini informatika di. Kemudian NER PS2 itu di Jogja, Atmajaya Yogyakarta. Itu tahun 2013, angkatan 2013 dan ditamatkan tahun 2014. Ini kurang lebih 2 tahun karena NER masuk itu 2013 Januari dan ditamatkan 2014 bulan November. Ya, jadi seperti itu. Jadi S2 itu lebih singkat dibandingkan S1. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa mau lanjut S2 setelah ini, kan semester 5, sebentar lagi sos proposal, sebentar lagi sos skripsi, kemudian dia luluskan. Nah, kalau berniat mau lanjut S2, nah NER sebagai alma mater ini Atmajaya Yogyakarta, NER rekomendasi ini Atmajaya Yogyakarta karena mereka menawarkan sistem perkuliahan yang singkat. Ini bayangkan, NER dari 2013 masuk 2014 so bisa diluluskan. Nah, itu waktu NER di S2 itu major atau konsentrasi itu di Enterprise Information System. Jadi masih di lingkungan sistem informasi, tapi ini lebih ke enterprise. Tapi masih ada DP benang merah di antara di S1 dan S2. Itu yaitu di sistem informasi. Kemudian pengalaman saya itu di prodi PTIK sebagai dosen tetap terdaftar sah di prodi di Unima itu tahun 2019 Juli sampai tahun 2021 Juli. Jadi sampai Juli kemarin NER masih di prodi PTIK. Kemudian yang mulai Juli kemarin, ini bulan lalu itu NER sudah dipindahkan di prodi TI. Ya, jadi seperti itu pengalaman mengajar saya. Walaupun sebelum tahun 2019 ini dari tahun 2011 sih sudah ambil mata kuliah. Maksudnya sudah mengajar mata kuliah di prodi PTIK maupun di TI. Tapi selama itu sampai 2019 itu NER status waktu itu masih staf di Unima. Jadi belum dosen, masih staf pegawai administrasi. Nanti 2019 baru NER alih status. Ketika NER alih status itu NER langsung di
PT IKA waktu itu. Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari kita. Nanti ketemu lagi nanti orang di untuk lebih jelasnya mungkin ada yang mau apa mengenai ini perkenalan ini. Nanti orang lebih saling mengenal di mata kuliah nanti ya. Kemudian ini mengenai manajemen waktu. Ini bentar ya. Bener bagikan ini ada link sebelum orang mulai ini perkuliahan ini materi ini. Bener ingin melihat respon dari kalian mahasiswa, apa yang terbelit di pikiran Anda ketika Anda mendengar ini kata waktu. Ketika orang dengar waktu atau time, apa yang ada di orang pikiran. Nah ini bener minta uni respon di menti.com ya. Tahu Menti toh? So biasa pakai ya semester sebelumnya atau di perkuliahan. Bener minta dulu ini respon mengenai menti.com. Bener posting di chatting. Ada di kolom chatting. Tolong berpartisipasi. Recording in progress. Tolong berpartisipasi. Ini ada di kolom chatting. Bentar ya, everyone. Jadi di sini ada survei yang Bener buat. Tolong direspon itu survei supaya nanti itu jadi bahan untuk orang Recording stopped. materi hari ini. Silakan. Itu ada di kolom chatting. Itu tinggal klik itu link. Tapi tanpa meninggalkan ini Zoom ya, cuma apa saja, cuman buka tab baru saja. Nanti mau lihat ini menti.com ini seperti apa nanti hasilnya. Silakan. Ini mungkin 5 menit ini Net kasih waktu untuk kalian respon. Jadi kata apa yang muncul ini ya, Net share screen. Nah, kata apa yang muncul dalam benak Anda ketika Anda mendengar kata waktu. Nah, di sini sudah ada yang muncul. Jadi itu dimintakan satu orang itu boleh masukkan 3 kata kunci. Apa yang muncul, kata apa yang muncul ketika orang dengar kata waktu. Ya. Jadi di sini sudah ada beberapa partisipan. Kalau boleh semua mahasiswa berpartisipasi, seluruh mahasiswa yang hadir, supaya nanti orang lihat di benang merah apa yang muncul di situ. Waktu, ada yang bilang itu waktu sebagai fisik, sebagai jam, menit, detik. Wisuda tepat waktu, amin. Ner doakan ini wisuda tepat waktu. Kalau boleh sebelum waktunya wisuda, so wisuda lebih bagus. Maksudnya sebelum 4 tahun, kalau so bisa wisuda, kan di sini ada, siapa tahu ada yang boleh 3,5 tahun. Walaupun susah memang. Tapi itu semua tergantung program dari Prodi. Apakah Prodi menyediakan ini percepatan waktu kuliah atau gimana? Nah, di sini so lebih detail lagi. Ada yang bilang itu waktu, itu uang. Pokoknya pikir waktu uang. Oke, sudah 23 peserta, lanjut lagi. Ada waktu adalah kesempatan ya. Nah, oke. Jadi di sini sambil teman-teman lain juga memberikan respon dari survei ini Ner coba simpulkan ini mengenai ini survei yang Ner lakukan. Kata apa yang muncul dalam benak Anda ketika mendengar kata waktu? Nah, di sini yang paling besar apa ini? Yang lumayan besar yang dapat baca ini ada waktu adalah uang, waktu adalah kesempatan, apalagi nih, waktu adalah uang, waktu adalah kesempatan, waktu itu jam, waktu itu detik, ada yang tepat waktu, waktu adalah hidup ya, kerja, belajar, proses, terlambat ya. Oke, jadi kurang lebih yang 2 hal terpenting atau 3 hal terpenting ini
ketika mener survei ini, yang mener lihat di situ ada yang bilang ketika kata yang terbesit di torang pikiran itu waktu adalah uang. Ya betul. Jadi waktu itu adalah uang, tapi apakah sekarang kalau ada waktu bisa menghasilkan uang? Itu dikembalikan lagi ke mahasiswa. Apakah sekarang orang kalau misalnya diberikan waktu, apakah orang bisa menghasilkan uang? Jangan-jangan ketika diberikan waktu, orang cuma bawa uni Korea, berat drakor, atau misalnya orang cuma bermain game, toh? Nah nah itu kalau misalnya orang cuma habiskan dengan nonton-nonton, atau orang cuma habiskan dengan bermain game, itu waktu orang tidak bisa definisikan waktu itu adalah uang. Mungkin kalau di game mungkin boleh, mungkin kalau game online, kalau misalnya orang sering main game, misalnya Mobile Legend. Kalau orang sering main Mobile Legend, mungkin orang akan lebih cepat dapat DP skin. Karena di itu skin itu selain orang bermain, orang beli dengan uang. Jadi bisa dikatakan waktu itu adalah uang untuk di dunia game juga bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau di orang bauni drakor untuk cewek-cewek biasa ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak laki-laki yang bauni drakor ya. Nah itu hiburan saja, tapi jangan jadikan orang jangan jadikan orang aktivitas utama itu nonton drakor. Kalau untuk hiburan orang mau hilang stres dan lain-lain, ya boleh. Nanti orang lihat sambil materi jalan, orang lihat seperti apa itu ini mengenai manajemen waktu. Nah oke, terima kasih atas respon tadi ya. Kemudian manajemen waktu. Jadi tadi waktu. Jadi ini manajemen waktu ini dari ada dua kata yang menyusun ini kata manajemen waktu menjadi satu pengertian atau menjadi satu kalimat yang ada artinya sendiri. Jadi ini manajemen waktu ini disusun dari manajemen dan kata waktu. Manajemen ini adalah fungsi untuk orang mau mengatur. Jadi di manajemen sini ada fungsi kepemimpinan atau fungsi manajemen. Sebenarnya ketika orang sebut atau orang dengar kata manajemen, di situ ada fungsi perencanaan, ada fungsi kontrol, ada fungsi evaluasi dan lain sebagainya. Ada beberapa fungsi itu untuk manajemen, ada fungsi manajemen. Kemudian dari waktu itu yang tadi, waktu itu adalah uang, waktu itu adalah kesempatan, ada waktu belajar, waktu bermain, waktu istirahat dan lain sebagainya. Jadi ketika orang dengar ini kata manajemen waktu ini, sebenarnya manajemen waktu ini adalah salah satu keterampilan atau suatu kemampuan bagaimana orang mau kontrol orang pe waktu, bagaimana orang mau merencanakan orang pe waktu, bagaimana orang mau evaluasi orang pe waktu. Nah ini kalau sesuai ini Dejanas tahun 2002, dia salah satu ahli mengenai mengenai pekerjaan atau mengenai sumber daya manusia di satu perusahaan. Itu dia ahli ini Dejanas ini. Ini menurut Dejanas ini manajemen waktu adalah suatu kemampuan atau keterampilan untuk mengalokasikan waktu dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Jadi di situ bagaimana orang mau alokasikan waktu dan sumber-sumber lain. Tadi kan saya bilang waktu itu adalah uang. Uang itu sebagai sumber lainnya. Jadi ada waktu, ada uang, tenaga juga di situ. Dan bagaimana orang mau alokasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya kalau untuk mahasiswa, bagaimana orang mau capai orang kesarjanaan ini. Cara orang mau alokasikan, bagaimana orang pe kemampuan untuk merencanakan, bagaimana orang pe kemampuan untuk mau evaluasi, itu semua disebut dengan manajemen waktu. Jadi manajemen waktu untuk masing-masing orang itu berbeda-beda, tergantung dari dia pe kemampuan dan dia pe tujuan, ya. Tujuannya apa? Oh, kita tapi tujuan mau capai sarjana dalam waktu 4 tahun. Toh, kemampuannya cocok nggak dengan ini tujuan yang ditetapkan? Atau kita mau capai kita pe sarjana paling lambat itu 5 tahun kita semesti sarjana. Jadi seperti itu. Jadi kemampuan itu disesuaikan juga dengan orang pe kemampuan. Mampu ndak orang mau mau capai ini tujuan ini. Nah, seluruh proses orang mau atur orang pe waktu, orang mau atur orang pe doi, itu semua terhubung dengan manajemen waktu.
Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya bisa diartikan ini manajemen waktu, bisa dikatakan seperti itu. Kalau ringkasannya seperti yang Dejanas bilang, yaitu kemampuan atau keterampilan untuk mengalokasikan waktu dan sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tentunya. Kemudian, ketika orang dengar manajemen waktu juga ada beberapa beberapa poin yang muncul atau misalnya biasanya berpengaruh dengan orang P kemampuan manajemen waktu ini. Yang pertama, faktor pertama yaitu pemborosan waktu. Jadi orang P manajemen waktu ada faktor yang bisa mempengaruhi itu. Yang pertama itu orang P faktor pemborosan waktu. Pemborosan waktu itu seperti apa? Ada yang bisa dikasih contoh pemborosan waktu itu seperti apa? Ada enggak? Nah, kebetulan di sini dari layar muncul paling pertama ini Kelvin. Kelvin masih hadir ini atau cuma saya nyala HP kong so berkegiatan lain? Kelvin, boleh unmute? Kelvin. Nah, betul tuh. Ini Kelvin sudah ada ini. Coba coba satu-satu ini. Wilson. Wilson Dave Julius. Wilson hadir? Hadir Ner. Nah, kalau menurut Wilson, ini pemborosan waktu ada contoh enggak? Kan ini orang so biasa di kehidupan hari-hari. Apa yang Wilson anggap sebagai pemborosan waktu? Ada enggak? Menurut kita Ner, pemborosan waktu itu orang tidak gunakan orang waktu dengan baik. Seperti contoh orang sebenarnya ada waktu boleh orang sisipkan untuk belajar, tapi orang cuma main-main game, santai-santai, nonton-nonton. ya, Demikian Ner. Ya. Kalau Kelvin tadi, Kelvin so online, Kelvin so menyala kamera tadi, boleh kasih respon, Kelvin. Ya. Hadir Ner. Ya. Menurut Kelvin apa itu pemborosan waktu itu? Contohnya seperti apa? Kalau menurut kita pemborosan waktu itu lebih kepada pemanfaatan waktu yang kurang efisien. Contoh misalnya orang dalam satu hari itu ada schedule. Misalnya jam sekian MK, terus jam sekian mengerjakan tugas, jam sekian ada jadwal belajar mandiri misalnya. Tapi orang lebih pilih misalnya sebentar lihat IG dulu, sebentar dengan Spotify satu album dulu, atau enggak scroll TikTok dulu, begitu kita pemborosan waktu. Menunda sesuatu yang sudah direncanakan seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi Kelvin bilang ini pemborosan waktu ini adalah kegiatan, orang melaksanakan kegiatan yang berupa ya unfaedah lah ya, Kelvin, seperti itu ya. Ya, sehingga mengganggu orang P kegiatan-kegiatan yang orang so rencanakan sebelumnya. Misalnya orang so rencanakan mau belajar, akhirnya karena orang cuma pikir-pikir mau lihat-lihat lihat-lihat IG ya, mau lihat-lihat IG, akhirnya orang P belajar orang kesampingkan. Jadi seperti itu pemborosan waktu. Tapi kalau cuma lihat IG 1-2 kali, kan itu bersosial juga perlu. Itu kalau cuma 1-2 kali, seperlunya saja, itu tidak masuk di pemborosan waktu. Nah, itu pemborosan waktu ketika orang lakukan ini kegiatan-kegiatan yang kurang DP manfaat bagi orang pediri ini secara terus-menerus ya. Itu pemborosan waktu. Tapi kalau cuma 1-2 kali juga orang perlu. Orang perlu juga untuk misalnya lihat IG, nonton drakor, main game, toh. Misalnya orang memanjakan orang pediri dan lain sebagainya, itu perlu juga, tapi jangan terlalu sering, maksudnya jangan terlalu lama-lama di kegiatan itu. Kemudian yang kedua, yang orang perlu perhatikan juga ketika dengar ini manajemen waktu, faktor apa? Itu penilaian diri. Penilaian diri ini maksudnya seperti ini. Jadi penilaian diri ini, orang mau manajemen, orang P waktu, orang mesti tahu, orang bisa ukur orang P diri ini, orang P kemampuan seperti apa. Contoh begini. Misalnya ada tugas programming, MOBA coding. Misalnya ini ada mahasiswa A, contoh saja. Tadi misalnya ada mahasiswa Kelvin, siapa ini yang ada? Misalnya Fitria. Kelvin dan Fitria misalnya. Nah, ini Kelvin, ini hanya contoh. Mudah-mudahan ini tidak seperti ini di dunia perkuliahan. Misalnya Kelvin dan Fitria. Kelvin misalnya dia jago di pemrograman. Sedangkan ini Fitria misalnya masih newbie atau masih baru di pemrograman. Nah, untuk manajemen waktu tentunya ini Fitria harus alokasikan waktu untuk mau coba sama yang Audi sampaikan tadi supaya orang lebih
fasih atau lebih bagus dalam perkuliahan, orang harus sering belajar sendiri, ya, belajar mandiri, yaitu praktek sendiri. Jadi untuk jago di pemrograman, misalnya ini Fitria harus alokasikan, oh kita tiap hari mesti 3 jam kita paling kurang program, mesti 3 jam kita program. Sedangkan kalau Kelvin, mungkin karena dia diri jago, atau misalnya bukan anggap diri jago ya, maksudnya dia tahu dia kemampuan, dia bisa, ya mungkin kita tidak perlu 1 hari 3 jam, mungkin kita 1 minggu 3 jam saja kita cukup. Dengan 1 minggu kita 3 jam, kita bisa dapat nilai A kok di mata kuliah pemrograman. Sedangkan kalau Fitria itu butuh alokasi waktu 3 jam sehari untuk bisa dapat nilai yang bagus di mata kuliah pemrograman. Jadi mungkin seperti itu untuk penilaian diri. Jadi ujung-ujungnya orang mesti tahu mau ukur orang pediri. Jadi nanti ada materi mengenai self awareness, atau mungkin di waktu-waktu yang lalu kalian sudah mendapatkan materi mengenai self awareness ini, bagaimana orang mau ukur, bagaimana orang tahu bagaimana orang mau sadar diri. Maunya sadar diri ini orang tahu orang kemampuan sampai di mana. Sehingga kalau orang tahu orang kemampuan sampai di mana, orang akan lebih mudah untuk manajemen waktu, ya. Mungkin yang lain butuh 3 jam untuk belajar, kalau orang setengah jam saja belajar, ya lumayan. Bagusnya kalau seperti itu bagus. Tapi kalau misalnya orang lain butuh 1 jam untuk belajar supaya bisa menguasai materi, karena kita tahu, kita bisa nilai kita pediri nak mampu, berarti kita mesti alokasikan waktu misalnya 5 jam untuk belajar. Jadi seperti itu faktor mengenai ini penilaian diri. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kebiasaan. Jadi kebiasaan. Orang harus daftar dulu, maksudnya tahu apa orang kebiasaan mana yang perlu diubah. Kalau dia kebiasaan itu nak memberikan manfaat buat orang, segera lakukan perubahan kebiasaan, ya. Itu faktor yang ketiga. Orang kebiasaan. Biasanya orang kebiasaan, walaupun orang atur manajemen waktu, ya kita mau belajar 1 hari atau jam 7 kita belajar misalnya. Tetapkan, orang rencanakan jam 7 pagi kita mulai belajar. Misalnya teman-teman lain belum bangun, kita mulai belajar. Tapi orang kebiasaan itu bangun lat. Orang kebiasaan misalnya bangun jam 10. Jadi itu akan mempengaruhi ini manajemen waktu juga. Kemudian yang keempat itu pengelolaan tugas. Jadi pengelolaan tugas ini orang harus tahu pekerjaan mana orang rencanakan. Nah, ini pekerjaan ini orang boleh lakukan kapan, atau perlu nak orang lakukan sendiri, atau perlu nak orang libatkan orang lain untuk melakukan ini tugas. Misalnya kembali lagi ke tugas programming atau pemrograman yang tadi saya contoh. Misalnya di pengelolaan tugas ini, kalau kita kerja sendiri, kita tanpa tuntunan lain-lain, kita bisa kerja itu 2 jam baru selesai. Nah, apa salahnya kalau orang libatkan orang lain? Maksudnya bukan memanfaatkan, maksudnya orang boleh bertanya ke orang lain, minta penjelasan teman-teman yang lebih mengerti mungkin. Nah, itu akan lebih produktif kalau orang bisa lakukan itu. Orang bisa ada skill pengelolaan tugas, orang tahu mana yang orang boleh lakukan cepat dan mana yang orang boleh libatkan orang lain. Itu akan sangat bermanfaat bagi orang proses manajemen waktu. Nah, kemudian ada strategi untuk manajemen waktu dari faktor-faktor tadi yang orang perhatikan. Kemudian ada ini Mner ambil dari internet saja, bukan dari Mner, tapi merangkum semua orang materi mengenai ini manajemen waktu. Yang pertama, strategi yang pertama itu orang tetapkan tujuan supaya orang manajemen waktu itu bagus di orang kuliah ataupun orang kerja dan lain-lain. Itu yang pertama itu tetapkan orang tujuan. Jadi orang daftar apa orang tujuan, apa yang harus kita lakukan hari ini. Kemudian mana yang biasa kita lakukan kebiasaan, mana yang kita harus lakukan minggu ini, mana yang kita harus lakukan semester ini. Orang tetapkan tujuan atau target. Jadi kalau orang dosen misalnya orang tetapkan, kita semester ini harus menulis 1 buku. Jadi misalnya seperti itu. Atau kalau mahasiswa, kita semester ini harus ada 1 sertifikat kompetensi, ya. Jadi itu orang tujuan sepanjang semester ini harus ada 1 minimal. Orang tetapkan, orang nanti lihat dia itu penting sekali. Nah, nanti di akhir sebentar Ner akan kasih lihat itu penting atau penting sekali dan lain sebagainya.
Kemudian setelah orang tetapkan tujuan, orang lihat strategi yang kedua. Lihat hal apa saja yang bisa membuang waktu. Jadi biar dari orang kebiasaan, orang melakukan setiap hari, orang lihat hal-hal apa yang biasa yang bisa membuang orang pe waktu, boleh mau buang-buang waktu. Nah, kalau dari Mner sendiri, pengalaman ini bukan Mner mau judge ngoni apakah ngoni lakukan ini salah atau betul, tapi dari Mner pe pengalaman sendiri yang Mner bisa lihat hal-hal yang bisa membuang waktu itu, salah satu itu misalnya main game, ya. Mner juga pernah mahasiswa, jadi Mner waktu mahasiswa itu memang terkendala dengan main game. Jadi waktu itu Mner mahasiswa S2 itu S1 ke S2 itu game banyak sekali yang muncul, mulai booming game-game online. Nah, itu sangat membuang waktu. Setelah Mner berhenti itu game itu, Mner sadari, aduh ternyata kita waktu lalu terlalu membuang-buang waktu. Bukan bilang nggak perlu mau bermain game, perlu, boleh silakan main game, tapi jangan terlalu mengalokasikan waktu terlalu banyak untuk main game. Itu dari Mner pe pengalaman sendiri. Mungkin sekarang Mner so pikir, lebih baik kita waktu itu kita so ambil ini sertifikat profesi ini. Nah, akhirnya semua ndak ada karena Mner cuma alokasikan itu Mner pe waktu paling banyak waktu itu misalnya main game dan lain sebagainya. Dari rupa tadi Mner so diskusi, ada Kelvin juga dan teman yang satu juga so memberikan contoh bagaimana itu pemborosan waktu. Jadi ada kegiatan-kegiatan apa yang bisa dikategorikan sebagai pemborosan waktu. Kemudian yang ketiga itu strategi yang ketiga itu orang implementasi rencana manajemen waktu. Orang implementasikan ini rencana manajemen waktu itu orang biasakan apa yang orang mau lakukan orang solis supaya nak tak lupa dan supaya orang tahu mana tuh penting, mana yang tidak penting dari yang apa yang orang mau lakukan. Ya. Itu strategi, salah satu strategi. Jadi orang harus ada rencana, jangan cuma pakai metode tiba saat tiba akal. Jadi ya kita kok sudah jo. Pokoknya kalau bikin tugas kayak so di kelas, kayak dosen so minta, mana tugas? Ya baru di situ baru mau bacakar. Tiba saat tiba akal, kurang mau minta tamang pe tugas, kita copy dengan pe tugas, Akhirnya tugas sih oke, boleh dapat, nilai mungkin boleh dapat, tapi DP skill orang tidak dapat. Akhirnya dikategorikan orang pe waktu yang orang gunakan itu tidak produktif, ya. Itu strategi yang ketiga. Kemudian strategi yang keempat itu gunakan tool untuk mengelola waktu. Kalau di sini boleh lihat ada gambar itu post-it, ada gambar post-it. Ini Mner share screen boleh dapat lihat? Boleh? Boleh, Mner. Boleh. Oke, boleh. Ada Mner. Iya. Jadi ini di sini ada gambar post-it di sini. Nah, itu boleh orang gunakan tools-tools seperti itu. Apakah orang catat di buku, apa yang orang akan gunakan, atau orang catat di handphone apa yang orang akan gunakan dan lain sebagainya, atau orang buat di kalender, kan di handphone biasa ada kalender. Orang boleh manajemen, minggu depan hal ini yang kita harus gunakan. Boleh, Mer. Ya. Jadi di ini tools ini banyak tools yang orang boleh gunakan, tergantung orang kenyamanan diri sendiri seperti apa. Nah, kalau Mner sendiri Mner tools itu WhatsApp saja. Mner tools itu WhatsApp. Dan ada tools-tools yang lain seperti kalender atau catatan-catatan lain. Mner catatan itu semua cuma di WhatsApp. Jadi Mner buat satu grup. Yang di grup di situ, di dalam grup situ cuma Mner sendiri, ya. Cuma Mner sendiri. Jadi Mner buat satu grup, Mner invite dulu satu orang, kemudian setelah dijadi itu grup, Mner kick itu orang supaya cuma jadi Mner sendiri. Nah, grup itu Mner pin. Tahu enggak pin di WhatsApp? Boleh toh? Pin itu ketika orang pin itu muncul di paling atas terus. Jadi grup itu Mner pin supaya muncul di paling atas. Jadi tiap hari Mner buka itu grup itu. Nah, ketika ada sesuatu yang Mner rencanakan, Mner tulis di situ. Misalnya, bimbingan mahasiswa. Mner tulis di situ. Kemudian, misalnya, menguji skripsi, tanggal ini. Mner tulis di situ. Supaya ketika tiap hari Mner buka, Mner dapat lihat kan kalau WhatsApp hari-hari orang buka. Bukan cuma hari-hari ya. Hampir tiap jam, tiap menit itu orang buka WhatsApp. Karena memang media orang komunikasi saat ini memang lewat WhatsApp paling banyak. Jadi di situ ketika Mner buka, Mner dapat lihat itu grup di paling atas, Mner buka lagi. Apa kan untuk kita mau backing? Mner lihat di situ, mau bimbingan mahasiswa. Mner dapat ingat. Kemudian di situ Mner suka sejatuh. Bimbingan mahasiswa Kamis jam seperti ini untuk mahasiswa misalnya
Nando atau apa ya, Mner kasih seperti itu. Jadi ketika Mner buka itu WhatsApp tiap hari, mau tidak mau Mner harus lihat itu grup itu. Jadi itu Mner rasa Mner tools paling efektif untuk Mner saat ini itu WhatsApp. Jadi Mner buka, Mner lihat itu grup itu yang hanya Mner sendiri di dalamnya. Mner lihat-lihat saja, lihat-lihat, kemudian Mner jadwalkan sesuai itu rencana yang Mner sudah tetapkan di situ. Nah, itu keuntungan di Mner itu pertama Mner manajemen waktu untuk perencanaan bagus untuk Mner sendiri Mner rasa. Kemudian yang kedua, Mner nak mau lupat lagi apa aktivitas yang harus Mner lakukan. Misalnya Mner suka di situ, minggu ini target bulan depan publish buku, atau target bulan depan ikut seminar di Brainmatics misalnya, atau ikut pelatihan di Brainmatics, atau ikut pelatihan di Bisa AI dan lain sebagainya. Mner suka kasih jadwal di situ dan itu efektif untuk Mner. Nah, kemudian strategi yang berikut itu belajar untuk meminta tolong kepada orang lain. Jadi, apalagi orang di dunia IT ini susah sekali kalau orang single fighter. Ya, sekali lagi Mner bilang, susah sekali kalau orang single fighter. Mungkin sekarang orang boleh jago, tapi kedepannya mungkin waktu orang di mahasiswa ini, waktu kalian masih di mahasiswa sekarang, mungkin kalian pikir-pikir biar kita berusaha sendiri, kita rasa kita boleh untuk mahasiswa. Tapi tanpa teman-teman, kedepannya ketika orang lulus, mau cari pekerjaan dan lain-lain, itu teman-teman itu perlu sekali. Atau kalau ada project-project yang lain, project-project ketika orang lulus atau di luar kampus, atau sekarang saja ada project-project lain, tanpa bantuan teman-teman, orang akan mengeluarkan usaha yang sangat besar. Jadi Mner bilang ini untuk strategi yang kelima ini, gunakan atau bangun link sebesar-besarnya, ya. Link pertemanan. Jadi jangan pandang teman ini dia payah di kuliah. Kita nih mau apa dengan dia. Maksudnya dia link cuma banyak yang minta tugas atau kelompok kita nih mau kelompok dengan dia karena dia payah. Sekali lagi Mner sampaikan, tolong bangun link sebaik mungkin. Jadi Mner bilang memang sih orang teman mencerminkan orang kepribadian. Tapi dari Mner pengalaman itu kebanyakan yang di dunia pekerjaan orang-orang kebanyakan tapi bukan semuanya. Kebanyakan di dunia pekerjaan orang-orang yang sukses itu orang-orang yang suka berteman. Selain skill faktor skill itu faktor yang lain juga faktor link atau jaringan atau pertemanan. Jadi dari orang pertemanan seringkali orang kesuksesan itu ditentukan oleh orang teman. Jadi mungkin orang teman bisa mau kasih masuk orang kerja di sini, atau malahan ada teman-teman yang waktu di kuliah biasa-biasa saja, cuma habis waktu di organisasi nak belajar. Tapi ketika di pekerjaan malahan dia orang yang sukses dibandingkan orang yang terlalu kutu buku, hari-hari belajar, nih mau batamang dengan sapa-sapa, cuma andalkan diri sendiri. Ketika di pekerjaan orang susah mau adaptasi. Jadi seperti itu ya. Jadi itu faktor-faktor atau strategi-strategi yang bisa diperhatikan ketika orang mau manajemen waktu. Kemudian ada juga mengenai prinsip-prinsip penting dalam manajemen waktu, kurang lebih sama seperti yang 5 tadi Mner kemukakan. Tapi di sini hanya dibagi dalam poin-poin. Yang pertama itu tentukan mana prioritas utama. Jadi orang solis tadi, orang tentukan mana prioritas utama. Kemudian jangan jadi terlalu perfeksionis. Karena kalau orang terlalu perfeksionis, ada kegiatan satu yang menyita sekali waktu. Karena orang suka itu perfect sekali dia hasil, akhirnya tuh kegiatan lain terbengkalai. Atau orang aktivitas lain, atau orang perencana lain terbengkalai. Jadi jangan terlalu perfeksionis. Tapi bukan lagi orang masa bodoh dengan aktivitas yang orang lakukan. Kerjakan serius, tapi kalau memang bukan DP waktu untuk orang kerjakan, orang jangan terlalu berlarut-larut di aktivitas itu supaya nak buang-buang waktu. Kemudian buatlah perencanaan. Cuma tunggu yang kata nih Kang. Buat perencanaan. Kemudian persiapkan diri untuk hal tak terduga, karena walaupun orang rencanakan matang-matang, ada saja hal-hal yang tak terduga yang muncul dalam orang kehidupan atau orang keseharian. Kemudian lakukan satu hal dalam satu waktu. Jadi satu waktu itu ada teori yang mengatakan orang akan lebih produktif kalau orang
konsentrasi di satu hal dalam satu waktu dibandingkan orang multitasking atau orang lakukan banyak hal dalam satu waktu. Itu bisa memang boleh orang mau selesaikan, tapi mungkin dia hasil nak sebagus dibandingkan orang lakukan satu hal dalam satu waktu. Kemudian buatlah deadline yang realistis. Jadi ini deadline ini realistis, jangan terlalu muluk-muluk. Jadi kalau misalnya kita target semester ini untuk dapat satu untuk dapat satu pelatihan atau sertifikasi profesi, kita target satu semester ini kita harus dapat. Nah tapi ternyata orang target ini orang nggak bisa mau, kan ini sertifikasi profesi misalnya butuh uang untuk ikut di itu memang ada yang gratisan, tapi kebanyakan juga berbayar itu. Nah karena orang ada doi, akhirnya orang nggak bisa laksanakan ini orang sertifikasi profesi di satu semester ini. Jadi ketika orang mau lakukan deadline, orang harus memperhatikan faktor-faktor yang lain, antara faktor keuangan, faktor tenaga. Boleh nggak orang tenaga ini mau selesaikan ini sesuai dengan deadline yang orang tetapkan. Kemudian biasakan memiliki rutinitas. Ini rutinitas yang positif, bukan kebiasaan-kebiasaan yang seperti di slide-slide sebelumnya yang jelaskan mengenai kebiasaan yang negatif yang perlu diubah. Nah, kalau kebiasaan yang bagus silakan ditingkatkan. Nah, ada baiknya kita biasakan memiliki rutinitas. Misalnya rutinitas olahraga itu positif, rutin olahraga, tapi jangan kelebihan juga. 1 minggu 2-3 kali orang jogging ya lumayan lah. Jadi seperti itu. Jangan hari-hari orang jogging malahan jogging terlalu berlebihan, atau misalnya orang main sepeda berkilo-kilometer orang main sepeda, akhirnya sampai di kos-kosan atau sampai di rumah bukan belajar, malahan 1 hari itu cuma tidur. Jadi seperti itu. Rutinitas, tapi rutinitas yang positif. Kemudian berkomitmen melaksanakan rencana. Jadi komitmen, kalau orang sudah tetap rencana, komitmen itu. Karena kalau orang seringnya nak komitmen dengan orang perencanaan, malahan jadi orang jadi pandang enteng mengenai orang pelis apa yang orang sudah rencanakan sebelumnya. Kemudian jauhkan dari gangguan. Jadi kalau memang orang perlu belajar, jangan orang belajar di misalnya di belajar orang mau belajar kelompok, pergi di kafe yang terlalu ramai. Misalnya orang pergi di Nani Cafe tuh di Tata Aran itu, Rujak Nani ya, orang pergi Rujak Nani kan ramai sekali. Nah kalau orang mau belajar di situ bagaimana mungkin. Jadi kalau memang orang butuh belajar, nah apa kalau kerja kelompok di kafe, tapi carilah kafe yang yang produktif, atau misalnya mendukung orang proses itu. Pertama misalnya menyediakan wifi atau sunyi, jangan terlalu yang ramai, karena kalau ramai nak guna orang untungnya orang cuma mau tunjuk orang udah belajar kelompok, tapi akhirnya orang hasil orang belajar kelompok itu nihil atau nak maksimal. Kemudian delegasikan atau minta bantuan. Ini yang kembalikan tadi. Untuk minta bantuan ini, kalau orang nak ada link, bagaimana orang mau minta bantuan? Jadi bangun link sebaik mungkin, karena itu link itu yang orang akan gunakan seumur hidup, bukan cuma di kuliah. Sampai di kerja juga ini link ini pengaruh. Jadi sampai sekarang juga dari menerpe pengalaman, yang menerpe temang hari-hari mau minta mau minta bantuan dan lain-lain, itu yang minta itu waktu menerpe taman-taman waktu ada di kuliah. Karena orang yang anggap lebih dekat dengan nyaman, dan tahu orang kemampuan. Misalnya butuh mau pasang internet di rumah misalnya, yang hubungi itu teman-teman yang waktu tahu waktu di kuliah itu dia kemampuan untuk di jaringan itu bagus, karena juga memang sendiri kalau cuma ya ringan-ringan tahu, tapi kalau sampai di advance boleh mau belajar, tapi bisa mungkin cuma 1 kali ini mau pakai, buat apa mau belajar terlalu lama di hal itu, padahal cuma 1 kali ini mau pakai. Jadi untuk hal-hal seperti itu lebih prefer libatkan orang lain supaya lebih gampang, waktu yang manage itu lebih bagus. Dan itu orang mau ajukan orang mau libatkan orang lain itu perlu teman-teman di situ. Nah, kemudian ada fokus dan jangan banyak mengeluh. Jadi fokus kalau ada hal-hal yang kembali lagi ke arah jam 3 ini. Kalau ada hal-hal yang tak terduga,
Orang so fokus. Tapi kalau ada hal-hal yang tak terduga, jangan banyak mengeluh. Jadi misalnya orang so fokus, oh mau belajar kita ini, mau belajar seperti ini. Kemudian ya mati strom. Nggak terduga kan? Ya, jadi itu jangan mengeluh. Coba cari solusi yang lain seperti apa, pergi di kafe, cari DP listrik atau internet. Atau misalnya orang so fokus mau belajar, ternyata nggak terduga, ya orang tua dapat musibah, akhirnya ini perkuliahan nggak bisa mau untuk semester ini misalnya cuti. Jangan banyak mengeluh, cari cara bagaimana mau selesaikan orang masalah. Kemudian luangkan waktu untuk istirahat dan refreshing. Jadi semua hal orang so lakukan so baik, perfect, mantap. Tapi orang perlu juga untuk istirahat dan refreshing. Bukan cuma istirahat, refreshing juga perlu. Pergi di pantai, pergi nonton bioskop, nonton drakor, main game, dan juga istirahat perlu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, akhirnya orang kesehatan terganggu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang terakhir dari MNER. Ketika orang mau tetapkan prioritas, jadi yang ini ya. Yang pertama, tentukan mana prioritas, karena kalau yang lain, hal-hal yang lain ini MNER yakin banyak ini cuma dari motivasi diri sendiri, yang hal-hal yang lain. Mau minta bantuan orang lain, itu tergantung orang diri sendiri bagaimana orang mau bangun link dan lain-lain ya. Mau bersiapkan diri untuk hal yang terduga. Tapi yang paling pertama, yang paling yang paling susah itu bagaimana orang mau tentukan orang prioritas utama. Mana yang orang prioritas. Walaupun orang so tahu oh ini yang harus kita lakukan, tapi lain kali mau tentukan DP prioritas susah juga di situ. Nah, ketika orang mau tentukan prioritas, ini ada kuadran yang bagus sekali yang MNER dapatkan. Ini kuadran ini mengenai manajemen waktu. Jadi di kuadran situ ada baris yang ada kuadran penting dan mendesak. Itu yang di kuadran kiri atas, kuadran 1. Yaitu penting dan mendesak. Jadi ada hal-hal yang orang harus lakukan, itu bersifat penting dan mendesak. Nah, ini ada contoh-contoh di sini, tapi untuk orang diri sendiri, tentunya orang diri sendiri yang tahu aktivitas-aktivitas apa yang orang harus tentukan di kuadran-kuadran ini. Ya, ini hanya contoh saja. Misalnya penting dan mendesak, misalnya ujian di situ yang berhubungan dengan mahasiswa. Atau masalah yang mendesak, itu penting yang mendesak orang harus lakukan secepatnya tanpa ditunda-tunda lagi. Ini penting dan mendesak. Kemudian ada kuadran penting tapi tidak mendesak. Misalnya rekreasi penting tapi dia tidak mendesak. Jadi masih bisa pending, bisa ditunda, sama seperti yang tadi. Contoh orang tentukan sertifikasi profesi penting tapi tidak mendesak. Kalau memang orang nggak bisa targetkan, walaupun orang tentukan target semester ini, tapi kalau misalnya orang nggak bisa capai itu semester ini, ya nantilah semester depan ya. Tapi jadi itu bersifat penting tapi tidak mendesak. Kemudian ada di kuadran berikut, kuadran ketiga yang di kiri bawah itu tidak penting tapi mendesak. Misalnya telepon mungkin tidak penting, atau pertemuan itu tidak penting tapi mendesak, karena contoh kalau telepon orang harus angkat saat itu juga tanpa menunda-nunda. Karena kalau tunda ya 30 detik, 20 detik, 30 detik so mati itu telepon itu. Jadi itu hal-hal yang tidak penting tapi mendesak. Kemudian ada hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini di kuadran terakhir ini hal-hal sepele, bersenang-senang ya, di sini anfaedah, pemborosan waktu. Itu ada di kuadran keempat, yaitu hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya misalnya main game. Ya santai-santai aja. Kalau orang bukan kok gamer profesional, ngapain orang mau fokus dengan game, kecuali memang orang pekerjaan game atau orang masa depan itu di gamer profesional. Silakan orang hadapi itu kalau memang seperti itu. Tapi kalau cuma game cuma sepele ya boleh ditunda. Itu tentunya orang urutkan, orang kasih di prioritas paling belakang untuk hal-hal seperti itu. Jadi mungkin ini waktu masih ada sekitar 5-10 menit untuk pertanyaan. Mungkin materi sampai di sini dulu. Untuk manajemen waktu sebenarnya untuk teori-teori banyak sekali teori. Ngoni boleh browsing untuk teori-teori, tapi yang jelaskan sekarang yang sangat berhubungan dengan orang praktek kehidupan sehari-hari.
Kalau misalnya ada pertanyaan, Ner persilahkan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Tadi yang Cika Prodi ada di sini, no. Oh, so keluar lagi ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ya berarti turun pertemuan sampai di sini dulu ya untuk perkuliahan perdana ini. Untuk waktu yang sisa ini, Ner mau screenshot saja untuk kehadiran ya. Sebentar. Ini untuk, tolong semua dinyalakan dulu kamera. Tolong nyalakan kamera semua. Oke, bentar ya. Ini untuk, jangan dulu nonaktifkan ya, karena kalau nongoni nonaktifkan, mau tak pindah di slide berikut lagi ngon. Jadi ini nanti kalau selesai untuk screenshot baru bisa matikan kamera. Jadi untuk ini Ner slide 1 dulu. Bentar, tahan. Bentar nih. Satu, ini ada 4 slide, cuma sedikit. Sabar ya. Kedua, yang lain belum nyalakan kamera, silakan nyalakan kamera. Ini slide 2. Oke. Tahan dulu. Slide 3. Masih ada yang belum nyalakan kamera, silakan nyalakan. Slide 3. Ya, slide 4. Tahan ya.